Halo semuanya, saya sedang berada di Radio Radika. Letak lokasinya di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, nomor 309. Saya di sini untuk tugas berbicara, wawancara tentang public speaking. Jangan lupa dengerin ya, sangat menarik sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnasasi Kirania. Saya di sini bersama Pak Restu ingin wawancara tentang tugas berbicara. Baik Pak, kita mulai aja ya. Silakan. Saya mau tanya nih, menurut Bapak apa saja kunci utama dalam public speaking yang efektif? Sebenarnya untuk public speaking, apalagi di dunia radio ya, yang penting kita komunikatif. Kemudian di samping itu juga kita harus bisa berinovasi dan juga harus banyak minimalnya vokabulari atau perbendaharaan kata, karena kan namanya di announcer atau penyiar itu kan harus cermat dan harus cerdik juga untuk mengolah kata. Di samping itu juga supaya audiens itu bisa menarik apa yang kita suguhkan dalam suatu program acara, apa yang kita sajikan. Jadi orang yang mendengarkan untuk berbicara, apalagi di radio ya khususnya ya, karena kan radio otomatis ucapan yang keluar ya, bicara public speaking juga untuk masyarakat luas, gimana untuk menarik orang supaya orang itu tidak jenuh apa yang kita obrolkan, apa yang kita bahas. Apalagi kalau misalnya kita sedang membawakan satu materi, orang yang mendengarkan acara yang disajikan itu tidak jenuh. Jadi ada unsur humornya juga ada, unsur candanya juga ada, tapi tidak tidak lepas dari makna atau inti dari tema yang kita bahas di situ dalam satu program, khususnya di bidang radio. Mungkin itu. Nah, kalau misalkan kalau kata-kata tuh suka gugup kan Pak, gimana itu cara ngilangin rasa gugupnya nih? Nah, biasanya setiap orang, walaupun orang yang sudah lama juga di radio, tetap yang namanya nervous atau gugup pasti selalu ada ya, bagaimanapun itu, karena ya radio itu tidak lepas dengan yang namanya dengan musik ya. Gimana caranya supaya tidak kita gugup dalam membawakan satu program? Biasanya si penyiar itu, si announcer itu, dia punya skrip dulu, ada naskah yang akan dibacakan, misalnya skrip opening ya, pembukaan. Jadi begitu pas mau opening tidak gugup, jadi tidak ada blank kata-kata yang mau diucapkan, atau jadi pas apa nih yang mau disampaikan lupa. Nah, kita antisipasinya kita bikin skrip dari mulai pembukaan asal mulai itu bla bla segala macam, karena kan ada aturan kalau dalam kepenyiaran itu kan harus dicantumkan juga di situ pembukaan, salamnya, terus identitas radionya, terus slogannya, nama, hari, tanggal, bulan, tahun, terus nama frekuensi. Nah, di situ supaya kita tidak gugup ya, salah satu triknya itu dengan membuka atau menyiapkan satu skrip ya, satu naskah opening sama closing, itu standarnya. Nah, di samping kita juga akan membawakan satu materi bahasan juga harus kita siapkan juga, karena dalam penyiaran itu kalau misal dalam durasi 2 jam, kalau kita tidak punya materi, kita mau ngomong apa lagi gitu kan, nanti orang yang mendengarkan ini yang diomongin apa sih sama si announcer itu. Nah, jadi triknya seperti itu kalau di penyiaran, Neng, untuk untuk mengantisipasi supaya kita tidak nervous, kita tidak gugup gitu kan. Jadi orang yang mendengarkan kok lancar-lancar saja ngomongnya, padahal si penyiar itu dia punya punya senjatanya, itu punya skrip, punya naskahnya untuk untuk disampaikan ke audiens. Mungkin jadi itu. kita tuh menyiapkan dulu teksnya ya, Betul. apa yang disampaikan kepada mereka, jadi lebih paham berarti ya? Ya, jadi apa yang mereka dengar, oh berarti ini lagi mengupas masalah bumbu dapur nih, oh dari rempah-rempah bla 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 segala macam. Nah, seperti itu gitu. Jadi tidak melebar kemana-mana dalam hal pembahasannya. Mungkin itu ya, kalau di radio ya, khususnya di penyiaran gitu. Nah, terus bagaimana cara melatih kita agar percaya diri dan lebih meyakinkan? Untuk melatih ya paling tidak kita harus enjoy, relax ya, karena
walaupun apa namanya kita siaran sendiri, tapi nervousnya benar-benar seperti yang dirasakan orang yang siaran. Walaupun dunia radio tidak ada orang di sini sama sekali, tapi yang mendengarkan lebih dari banyak ya. Ini kan yang namanya radio itu kan jangkauan siaran itu bukan hanya skup Majalengka kabupaten saja, kabupaten Majalengka, tapi kita yang seperti Radika ini kan kita nyampe ke Sumedang, suara kita nyampe ke Indramayu, nyampe ke Cirebon. Otomatis kalau kita salah berucap, otomatis orang jadi akan kok penyiarnya kok seperti, apalagi kalau yang baru ya, tapi kalau yang sudah lama mungkin dia sudah terbiasa. Jadi untuk supaya kita tidak nervous, tidak gugup ya, kita berusaha untuk relax, untuk enjoy dan menguasai materi yang akan kita bawakan di dalam satu program acara. Terus bagaimana cara Bapak untuk melatih intonasinya, kan di radio nih? Ya, gimana cara melatih intonasinya agar terdengar lebih jelas gitu? Ya, karena dalam radio kan semua artikulasi itu kan harus jelas, pelafalan juga harus jelas ya. Antara huruf F sama P kan harus ada perbedaan, ada V, ada F, ada P gitu kan. Rata-rata, maaf ya, biasanya orang Sunda kalau nyebut F kan suka susah ya. Seperti setelah on seven jadi setelah on seven gitu kan. Jadi itu khas kalau misalnya orang dari Sunda ya, nah kan seperti itu. Biasanya rata-rata orang Sunda susah nyebut F. Nah itu artikulasi itu harus jelas, harus tahu. Jadi minimalnya kita juga harus melatih intonasi nada bicara, naik turunnya, jadi tidak flat. Jadi orang yang mendengarkan kembali lagi, jadi orang yang mendengarkan itu, oh ini bagus nih, ada naik, ada turun intonasi suaranya. Yang penting kita sering berlatih. Kalau dulu saya sebelum terjun di radio untuk pertama kali itu saya sering latihan di rumah, terus sering mendengarkan sebagai perbandingan ya penyiar radio yang lain gitu. Oh, cara pembawaan seperti ini. Oh, berarti kita harus punya karakter tersendiri nih, gimana cara kita membawakannya. Intonasinya kita latih, yang tadinya hanya flat saja kita agak sedikit naik, ada sedikit turunnya, terus ada unsur humornya, ada candanya kita masukkan ya, seperti itu. Paling tidak sering latihan ya, kalau sudah terbiasa insya Allah nanti lama-lama sudah tidak canggung lagi untuk membawakan itu. Terus apa tipsnya nih, kan nggak tatap langsung sama orangnya, terus gimana Bapak cara menyampaikannya? Untuk cara menyampaikannya ya kembali lagi ya, karena radio itu kan penuh dengan berbagai imajinasi. Orang yang belum tahu nama Restu pasti berimajinasi, oh orangnya pasti seperti ini, tinggi, gede, karena orang yang mendengarkan di radio, oh orangnya pasti gede nih, suaranya gede gitu kan. Belum tentu gitu kan. Ya kita juga sama untuk menyampaikan ke audiens juga kan, kita ya berimajinasi juga, membayangkan oh di sini lagi banyak orang nih yang mendengarkan kita lagi ngomong, seolah-olah seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya sama-sama dengan berimajinasi apa yang kita sampaikan. Berarti kita ngomong di dalam corong ini, dalam mic ini pasti banyak yang mendengarkan, tidak mungkin tidak mendengarkan, karena radio itu kan ada dua kriteria pendengar ya Neng ya. Ada pendengar yang aktif, ada yang pendengar pasif. Tapi dibandingkan yang aktif itu lebih banyak yang pasif. Yang pasif itu dia sering mendengarkan radio tapi tidak aktif di radio, dalam artian dia tidak salam-salam, tidak on air telepon. Nah itu yang pasif. Tapi kalau yang aktif dia selalu on air, selalu telepon. Nah itu aktif. Tapi perbandingannya lebih banyak. Jadi kita berpatokan pendengar pasif yang lebih bagus, lebih banyak. Karena walaupun seperti itu juga kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan supaya kita tidak salah kaprah dalam hal menyampaikan materi. Apalagi Radika ini kan radio pemerintah gitu kan, jangan sampai nanti ada banyak pejabat juga yang tanpa sengaja mendengarkan siapa yang siarannya. Nah itu juga harus jaga citra Radika juga, brand image Radika ke publik. Apalagi ini kan lembaga penyiaran publik lokal khusus Majalengka itu. Berarti kalau misalkan radio ini kan sekarang udah jarang banget yang dengar ya? Yes. Kebanyakan podcast atau di YouTube dan lain-lain media sosialnya. Yes. Nah, kalau menurut saya ya, kalau misalkan radio bisa ditingkatkan lagi, mungkin dari curhatan seseorang atau bukan sekedar lagu aja gitu tuh Pak.
Oke, itu pertanyaan bagus. Dan memang radio berbeda dengan zaman dulu ya. Dulu kan setiap radio itu ada program khusus, ada program untuk curhat buat anak muda ya, tentang program tentang masalah. Biasanya kan identik dengan masalah percintaan. Seperti itu. Tapi di samping itu apa namanya? Kita sekarang ini Radika lagi berbenah diri, banyak sekali program-program yang disajikan ya, dari mulai Radika Shopee, Radika Education, itu program khusus untuk para pelajar mahasiswa dari Radika Education, terus juga tadi untuk Radika Trending Topik tentang berita-berita atau info-info yang lagi ngetrend, terus juga apa namanya, ada tentang hobi juga di situ. Pokoknya setiap hari itu Radika programnya sedang di apa namanya, di banyak perubahan. Nah, terkait mengenai program acara yang seperti yang dikatakan tadi, memang untuk kalangan Gen Z sekarang ini kan cenderung kan karena semua serba digital, apalagi semua sudah ada di genggaman, hiburan segala macam sudah lengkap dalam genggaman, ya otomatis orang yang mendengarkan radio memang persentasenya agak berkurang. Nah, maka itu Radika berkomitmen saat ini kita akan mulai balik lagi supaya apa namanya, remaja sekarang juga sudah ditarik lagi supaya suka lagi, hobi lagi mendengarkan radio seperti zaman-zaman emas tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Karena dulu semua radio itu selalu di apa namanya, identik dengan para remaja situ, apalagi program-programnya. Memang di samping lagu-lagu juga yang disajikan di setiap program acara radio juga ada program untuk curhat gitu. Nah, kita juga akan nantinya coba juga untuk acara, biasa di acara yang berkaitan di acara malam kita simpan. Tapi sekarang kita coba di acara yang sore itu curhat, ada curhat khusus buat emak-emak, ada aja program acara pojok emak-emak. Tapi di situ curhatnya tentang ya masalah resep atau tentang apa namanya, bukan problematika ya, tentang ya tentang keluarga, tentang resep, tentang tips. Ya mungkin di situ ya curhatnya tidak melulu tentang dengan cinta saja. Ya di situ juga curhat-curhat yang lain juga ya banyak tentang hobi kita, terus dengan komunitas itu termasuk curhat juga atau sharing juga lah istilahnya kan, berbagi juga dengan audiens pendengar. Mungkin di situ antisipasi sekarang Radika berbahannya di situ nih. Jadi ada program-program yang kita upayakan kembali lagi seperti yang dulu-dulu sempat berjaya-jayanya di semua radio itu digandrungi sama kalangan anak muda. Nah, kita akan coba raih lagi karena kan Radika ini kan sebagai pionir juga di Majalengka, apalagi sebagai lembaga penyiaran publik lokal itu harus sebagai contoh buat media radio yang ada di Majalengka dan sekitarnya. Mungkin itu. Berarti kalau misalkan saya nih ngadain radio kayak gini, berarti bisa ngadain tentang curhatan seorang atau apapun itu ya? Bisa. Tergantung apa namanya, kekreatifan kita. Karena kan walau bagaimanapun radio itu juga dituntut, karena kan termasuk entertainment juga, dunia entertainment. Kita harus tuntut juga ya, dibikin sekreatif mungkin. Seperti ya kita punya toko, kita mau jualan nih produknya yang kira-kira laku, banyak yang beli apa nih gitu kan. Karena semua program acara itu sama juga dengan sajian menu makanan, kayak di warung nasi, ini menu ini yang enak yang mana nih. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya kita pengen apa namanya, bikin seperti neng pengen punya radio terus pengen punya program acara seperti itu, silakan, boleh, nggak apa-apa. Justru itu bagus, justru itu jadi mendorong gitu kan. Jadi mendorong minat kalangan muda untuk mendengarkan radio lagi. Sekarang kan radio yang sekarang sudah bisa dengan streaming ya kan, sudah digital via aplikasi, walau dimanapun kita bisa mendengarkan, jam kapanpun bisa mendengarkan, dari jangkauan manapun, jarak manapun kita bisa mendengarkan radio via aplikasi, via live streaming, via internet. Sekarang sama juga Radika punya via streaming, bisa mendengarkan di Jakarta, bisa dengerin Radika via internet seperti itu. Nggak apa-apa, itu bagus juga kalau misalnya ada cita-cita punya radio, terus kita pengen program acara curhat, terus acara apa namanya, berbagi ya dengan apa namanya, dengan kalangan muda, berbagi pengalaman. Nggak apa-apa, itu bagus, boleh sebenarnya, kayak masalah.
Tapi yang terpenting untuk memberikan, untuk punya radio itu harus punya legalitas, terutama karena apapun itu, karena yang namanya radio itu kan diawasi sama KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, jadi tidak sembarangan. Kalau untuk mendirikan radio itu bisa saja sebenarnya, tapi yang yang izinnya ini yang lumayan sulitnya itu. Untuk lancar hanya sebagai untuk meramaikan sih gampang sebenarnya, tapi yang sulitnya itu izin. Takut nanti pas ada sweeping ketahuan, oh ini pakai frekuensi ini ngeganggu. Nah itu karena radio itu kan ada beberapa frekuensi, juga banyak frekuensi yang sudah punya radio-radio yang lain di luar daerah gitu. Cukup aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pengalamannya. Ya, sama-sama Neng. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan buat yang lainnya gitu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalnya yang saya sampaikan, yang saya utarakan di sini ya sedikit banyaknya bisa sedikit membuka wawasan gitu buat masyarakat yang lainnya, ya apalagi buat para mahasiswa juga. Terima kasih.